Halo, salam jumpa kembali di channel Andrelo. Channel ini kita akan membahas beberapa hal tentang seputar komputer dan juga notebook, dan juga tentang teknologi-teknologi yang terkait di dalamnya. Berikut juga nanti kita juga punya DIY project yang tentunya pasti akan sangat menarik untuk kalian simak. Kali ini seperti janji kita pada video-video sebelumnya, kita punya sistem Desk Mini X300. Ya, namun dengan menggunakan stok cooling yang diberikan oleh Desk Mini X300, ternyata pada saat di benchmark dengan menggunakan Cinebench R20, suhunya sangat tinggi, yaitu bisa sampai 94 derajat Celcius. Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan mencoba beberapa CPU cooling yang tersedia. Ya, jadi pada saat pembelian prosesor kita itu sebetulnya dapat pendingin dari atau CPU cooling dari AMD-nya, dari prosesornya, paketan dengan prosesornya, yaitu CPU cooling yang stealth rate, dan juga saya ketemu satu CPU cooler aftermarket dari Noctua, ya, NH-L9A untuk soket AM4. Ini merupakan CPU cooler low profile seperti itu. Jadi seperti apa hasil perbandingan ini? Jika kalian penasaran, ikuti terus video ini, jangan di skip, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa klik subscribe supaya kalian bisa dapat update dari video-video terbaru dari kami. Mari kita lihat. Oke, jadi CPU cooler stok bawaan dari sistem Desk Mini X300 dari ASRock ini sebenarnya sudah memiliki thermal paste, dan juga untuk yang bawaan prosesornya, yang CPU cooler stealth rate-nya juga ada thermal paste-nya. Namun untuk yang Noctua itu sebetulnya dia menyediakan thermal paste tersendiri. Jadi nanti kita akan coba beberapa skenario seperti itu. Apakah nanti menggunakan thermal paste bawaan dari masing-masing CPU cooler, atau kita dengan CPU cooler yang sama ini kita pakai thermal paste yang disediakan oleh Noctua. Jadi nanti kita bisa tahu sebetulnya apakah ada pengaruh pendinginan dari thermal paste atau hanyakah dari heatsink aluminiumnya dan juga fan yang diberikan. Nah, kalau dilihat dari fisik heatsinknya, ya, dilihat dari fisik heatsinknya, maka jumlah sirip pada heatsink bawaan dari sistem Desk Mini X300 ya, dan juga bawaan dari prosesornya ini kira-kira luas penampangnya sama, ya, hampir mirip begitu. Namun kalau punyanya Noctua itu sepertinya siripnya akan jadi lebih luas, jadi lebih banyak, karena ya, sirip pendinginnya punyanya Noctua ini agak lebih lebar-lebar dan panjang seperti itu. Jadi harusnya secara teori harusnya Noctua ini bisa mendinginkan lebih dingin seperti itu. Ya, walaupun memang kalau dilihat diameter fan-nya, Noctua punya diameter fan yang cukup besar, lebih besar dari ketiga CPU cooler yang kita punya, dan juga jumlah sirip fan-nya juga dia memiliki jumlah sirip yang paling banyak. Jadi harusnya pendinginan yang dilakukan oleh Noctua ini harusnya bisa lebih maksimal. Ya mungkin, tapi harganya memang sedikit mahal, ya, kalau dibandingkan dengan CPU cooler yang tersedia. Oke, baik. Nah, kita akan coba gantikan satu persatu. Nah, untuk stok CPU cooler dengan thermal paste bawaan itu kita sudah tes pada video sebelumnya. Jadi nanti kalian bisa lihat kembali pada video sebelumnya bagaimana kita unboxing dan memasang setup prosesor, memori, dan juga hard disknya, dan juga CPU coolernya, dan hasil benchmark awal dengan menggunakan CPU cooler stock. Nanti kita bisa bandingkan hasil itu dengan yang CPU cooler bawaan dari prosesor dan juga punyanya Noctua NH-L9A untuk soket AM4. Baik, tanpa menunda lagi, kita akan pasang yang
AMD-nya dulu. Oke, jadi kita kali ini akan coba memasang CPU cooler dari AMD Stealthwrite. Sebelumnya ini saya sudah coba buka pakotannya. Kenapa harus dibuka? Karena memang nggak cukup masuk di casingnya, jadi kita harus lepas dulu mahkotanya ini dari CPU coolernya, baru nanti bisa pas masuk ya di casingnya. Nah, kita akan coba lepas CPU cooler yang sudah terpasang untuk kita ganti ke AMD Stealthwrite. Itu kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa dari thermal paste yang ada di prosesornya. Saya gunakan tisu saja untuk lap sama sedikit alkohol. Kita sudah bersih, kita coba pasangkan perlahan-lahan. Nah, untuk memasang ini kita harus buka terlebih dahulu ini ya, penahan kipas yang nempel sama boardnya. Oke, nah setelah terlepas kita sudah bisa pasang CPU cooler AMD Red Stealth-nya. Nah, seperti biasa kalau ingin memasang CPU cooler, pastikan dahulu bagaimana nanti merouting kabel CPU fan-nya supaya lebih ringkas dan lebih enak dipasang di boardnya. Nah, terakhir, jika sudah terpasang dengan baik, hubungkan kabel CPU fan-nya. Oke, jika sudah, waktunya kita coba. Saya coba benchmark dengan menggunakan Siemens R20. Kita lihat hasilnya seperti apa dan juga tingkat ya pemanasan suhunya sampai seberapa tinggi. Nah, oke, baik. Tadi kita sudah coba menggunakan CPU cooler dari AMD Stealthwrite-nya. Nah, sekarang giliran kita coba pakai CPU cooler aftermarket dari Noctua, yaitu NHL9A untuk soket AM4. Nah, di sini sebelum kita mulai, mungkin kita coba unboxing dulu isinya apa dari ini. Tapi sebelumnya kita sudah lihat bahwa ada pasta sudah tersedia dan beberapa baut-baut. Nanti kita lebih lihat lagi lengkapnya isinya seperti apa. Yuk kita buka. Noctua NHL9A untuk soket AM4 ini termasuk low profile CPU cooler. Maksudnya dari low profile itu adalah bentuknya yang dimensinya yang tipis gitu ya. Jadi kalau di sini dimensinya itu ada di 114 mm kali 92 mm kali 24 mm. Kalau dengan tambahan dengan fan-nya itu ada ketambahan ketinggiannya sekitar 13 mm. Jadi ya totalnya sih nanti jadinya tingginya hampir 4 cm lah, atau 37 mm, 3,7 cm seperti itu. Nah, di sini maksimum rotational speed-nya itu ada di 2500 rpm ya. Kita buka dulu. Saya minggirin dikit supaya lebih luas. Di sini di dalam paket pembeliannya kita dapat manual booknya, tapi disodorin dulu surat ya ucapan dari
CEO Noctua, si Roland Masik. Lalu kita disodorkan dengan satu panel yang dikemas cukup cantik, cukup rapi, ya. Seperti ini. Kita punya emblemnya Noctua. Nah, emblemnya ini bagus banget, ini logam nih, logam tapi dia punya stiker di belakangnya. Lalu ada 4 skrup nanti untuk ngikat heatsinknya ke board. Terus kita juga diberikan pastanya. Oke, lalu ada satu kabel, itu fungsinya adalah ini adaptor untuk low noise-nya. Tapi harusnya, kalau setahu saya mungkin isinya ini di dalam ini cuma resistor aja sih, resistor, komponen elektronik resistor untuk meredam sedikit arusnya supaya putarannya tidak terlalu kencang, ya, tidak sampai maksimum ke 2500 rpm. Supaya tidak terlalu ribut begitu, tidak terlalu noise-nya tidak terlalu tinggi. Berikutnya kita langsung disodorin dengan nih unitnya heatsinknya dengan fan-nya gitu ya. Nah, ini heatsinknya. Nah, terlihat memang bahan dari heatsinknya juga premium, tidak seperti aluminium heatsink yang bawaan dari paket penjualan prosesor ataupun motherboard seperti itu. Terus di bagian bawah ini yang langsung yang nempel di bagian prosesor ini juga sangat bagus, bahannya diharapkan pengantaran panas dari prosesor ke heatsinknya itu lebih maksimum. Nah, selain itu di bagian bawah kita juga dapat backplate untuk adapter untuk menempelkan si heatsinknya ini nanti dengan motherboardnya seperti itu. Oke, jadi nanti kalau mau pakai punyanya Noctua ini, jadi harus pakai backplate-nya dia ya. Nah, kita juga dapat lagi skrup, sebetulnya tambahan skrupnya ada 4 buah. Oke, isinya cuma seperti itu. Sekarang waktunya kita bongkar step rate-nya, kita pasangin Noctua-nya. Oke, nah ini kita sudah pasang Noctua-nya. Kalau dilihat manis ya, fan-nya juga tipis. Kalau dibanding dengan steel plate-nya tadi, itu agak tinggi sedikit steel plate-nya. Nanti kalau masuk di casing dia pas press mentok di casing. Sedangkan kalau yang Noctua-nya ini masih ada ruang lah, hampir 1 cm lah ruangnya. Jadi agak cukup baik untuk space di dalam casingnya. Oke, baik, tanpa menunggu lama kita coba benchmark, kita lihat performa pendinginannya seperti apa, apakah bisa meningkatkan performa dengan pendinginan yang lebih baik. Kita lihat, yuk. Nah, itu tadi kita sudah coba untuk pasang CPU cooling. Ada 3 jenis ya. Yang pertama itu stock cooling dari bawaannya Desmini X300. Lalu ada dari AMD Rage Stealth, bawaan dari prosesornya. Dan juga ada CPU cooling aftermarket dari Noctua NHL9A untuk soket AM4. Oke, jadi setelah kita coba pasang dan kita coba benchmark, nah ternyata memang terlihat jelas bahwa daya pendinginan si Noctua ini lebih bagus ketimbang 2 CPU cooler yang lain. Jadi kondisi pengujian kita menggunakan Cinebench R20, lalu kita akan memonitor
sistem monitor proses dan juga CPU coolingnya dengan menggunakan hardware monitor dari CPU ID dengan menggunakan hardware monitor dari CPU ID. Jadi di sini ada dua tes, yaitu untuk single core dan juga multi core. Nah, pada posisi single core maksimum RPM dari setiap CPU cooler itu berbeda-beda, dengan posisi paling tinggi adalah AMD Red Stealth ya, dengan RPM sebesar 1942. Sedangkan posisi paling rendah itu adalah Noctua NHL9A dengan menggunakan low noise adapternya. Ya, memang low noise adapternya dimaksudkan untuk menurunkan noise dari fan-nya, namun kekurangannya adalah dengan mengorbankan speed RPM yang dibuat lebih rendah. Jadi Noctua NHL9A dengan menggunakan low noise adapter itu ada di posisi 1698 paling rendah. Nah, lalu untuk yang tidak menggunakan low noise adapter itu berada pada posisi 1819 RPM, hampir mirip dengan punyanya stock cooling Desmini X300, itu ada di 1820 begitu. Nah, dari RPM ini sebetulnya bisa terlihat suhu yang dicapai oleh masing-masing CPU coolingnya, yaitu maksimum suhu pada prosesor pada setiap cooling itu untuk AMD Red Stealth itu berada pada suhu 55 derajat paling rendah di antara semuanya, karena memang fan-nya paling kencang begitu. Lalu yang paling tinggi itu ada pada posisi yang Noctua NHL9A dengan menggunakan low noise adapternya, karena fan speednya paling kecil sehingga dia sampai pada 58 derajat Celcius. Sedangkan untuk Noctua NHL9A dan juga stock cooling Desmini X300 itu ada pada posisi 56 derajat Celcius. Jadi di sini kita sudah bisa dapat gambaran bahwa semakin cepat fan-nya, maka seharusnya suhu dari prosesor juga semakin rendah. Lalu untuk pengujian multi-core, RPM tertinggi itu ada pada AMD Red Stealth, yaitu pada posisi 2566 RPM. Sedangkan RPM terendah tetap berada pada Noctua NHL9A dengan menggunakan low noise adapter, yaitu pada posisi 1836. Nah, untuk stock cooling Desmini X300 ini hampir mirip dengan posisi Noctua yang dengan menggunakan low noise adapternya, yaitu 1856. Nah, untuk Noctua yang tanpa menggunakan low noise adapter itu ada pada posisi 2468. Cukup reasonable karena memang dari spek CPU fan dari Noctua NHL9A ini yaitu dipatok maksimum RPM-nya pada 2500 RPM. Jadi kalau kita dapat 2468 RPM itu sangat mendekati nilai maksimum yang tertera pada speknya. Nah, sedangkan untuk suhunya ini yang menarik, untuk stock cooling Desmini X300 kita ada pada posisi 94 derajat Celcius paling tinggi seperti itu. Yang paling rendah itu ada pada Noctua NHL9A yang tanpa menggunakan low noise adapter, yaitu pada suhu 78 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang menggunakan low noise adapter dan juga AMD Red Stealth itu pada posisi yang sama, yaitu 82 derajat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa daya pendinginan dari setiap CPU cooling itu tidak hanya bergantung pada fan speed, tetapi juga bergantung pada bentuk dan kualitas heatsink yang digunakan pada masing-masing CPU cooler. Nah, secara keseluruhan hasil uji benchmark dengan menggunakan Cinebench R20, maka untuk setiap skenario yang kita coba itu CPU score tertinggi kita dapat pada skenario yang menggunakan Noctua NHL9A yang tanpa menggunakan low noise adapter. Itu ada pada poin 4783. Sedangkan yang paling rendah itu yang menggunakan low noise adapter, yaitu pada posisi 4400. Sedangkan performa dari
Stok cooling Desmini X300 dan juga AMD Redsteel tidak jauh berbeda, ada pada rentang 4400 sampai 4500. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ya, kondisi pendinginan yang baik tentunya akan membawa performa prosesor yang baik pula. Lalu kalau kita melihat kebisingan atau noise yang dihasilkan dari masing-masing fan cooler, ini memang dari hasil uji kami memang sangat berbanding lurus dengan kecepatan dari fan-nya itu sendiri. Semakin cepat fan-nya pasti semakin ribut, seperti itu. Tapi di sini untuk posisi Noctua NHL9A yang menggunakan low noise adapter ini memang yang paling hening gitu ya, dari antara semuanya yang paling hening itu yang dengan menggunakan low noise adapter punyanya Noctua. Cuman sayangnya dengan menggunakan low noise adapter ini yang dikorbankan adalah turunnya fan speed seperti itu, sehingga daya pendinginannya juga pasti akan berkurang. Nah, jadi pilihannya yang paling optimum adalah dengan menggunakan Noctua NH yang tanpa menggunakan low noise adapter dengan daya pendinginan yang jauh lebih baik, tapi sedikit lebih ribut. Walaupun kalau dibandingkan noise yang ada pada AMD Redsteel dan juga bawaan dari Desmini X300-nya, Noctua NHL9A yang tanpa menggunakan low noise adapter ini pun masih lebih hening ketimbang yang AMD Redsteel maupun yang dari Desmini X300-nya. Tuh, jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan performa CPU yang lebih baik, jelas kita harus mendinginkan CPU dengan lebih baik. Maka dari itu, CPU cooling itu sangat penting untuk meningkatkan performa. Ya, kita jangan bicara dulu overclocking, begitu, karena overclocking banyak faktor yang harus diperhatikan. Tapi dalam kondisi sistem standar, jika kita bisa mendinginkan prosesor dengan lebih baik, maka kita akan mendapatkan performa yang lebih baik. Nah, dari beberapa skenario yang sudah kita coba dan kita uji, pilihan terbaik pasti ada pada Noctua NHL9A dengan tidak menggunakan low noise adapter. Tapi bagi kalian yang memang menginginkan kondisi yang sangat hening dari CPU dan juga proses pekerjaan yang sering digunakan pada komputer kalian tidak begitu berat seperti itu, boleh menggunakan Noctua NHL9A yang tapi tetap menggunakan ya low noise adapternya. Nah, itu sangat membantu untuk mengheningkan, tetapi prosesor juga tetap dingin dengan catatan proses yang dilakukan pada prosesornya tidak terlalu kompleks dan juga tidak terlalu sering digeber, di throttle prosesornya untuk memanfaatkan semua 8 core 16 thread-nya bekerja bersama-sama. Nah, sekarang kalian jadi tahu nih, jika kalian besok-besok ingin membangun sebuah sistem CPU desktop, terutama yang senang atau yang kepingin punya Desmini X300 seperti ini dengan setup yang mirip-mirip, jadi pilihan cooling apa yang kalian bisa gunakan, ya kalian bisa pilih sesuai dengan budget, juga sesuai dengan peruntukannya, sehingga kalian bisa mendapatkan performa yang baik dan juga mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan komputer ini sehari-harinya. Oke, sekian video perbandingan CPU cooler. Kami harap kalian mendapatkan informasi yang berguna, dan juga kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, mengikuti dari seri pertama mulai dari unboxing dari Desmini X300-nya sampai pada titik ini. Ya, semoga semua yang kami paparkan dalam video ini cukup lengkap dan juga cukup informatif untuk kalian pakai sebagai referensi. Oke, jika kalian suka video ini, silakan klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan juga klik loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Salam.